Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofen Dudi Sabustio. Di sini saya selaku host dan di sebelah saya ada saudara Artius sebagai narasumber yang akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Media Pers dan Negara Keluar dari Hegemoni, yaitu penulisnya dari Ashadi Siregar dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Baik, kepada saudara Ardius silakan untuk menjelaskan materinya. Terima kasih kepada saudara Ropen. Baik, di sini saya akan menjelaskan jurnal yang saya bahas sendiri. Gambaran konseptual fungsi media pers di lingkungan masyarakat manapun adanya. Media massa merupakan yang paling rendah penggunaannya antara jenis-jenis komunikasi yang dijalankan anggota masyarakat. Meskipun cakupan distribusinya lebih luas, frekuensi penggunaannya kalah banyak dibandingkan dengan komunikasi sosial, seperti media komunikasi atau forum dan antar perorangan. Fungsi utama media pers yaitu untuk menyediakan informasi bagi person-person yang secara aktual berada dalam berbagai institusi sosial. Pilihan seseorang akan informasi ditentukan oleh posisinya dalam struktur sosial. Adapun informasi selamanya memiliki fungsi pragmatis bagi penggunanya. Seseorang yang memiliki peran dalam struktur sosial secara hipotesis dapat dibayangkan akan lebih memerlukan materi informasi faktual. Karena dengan informasi faktual ini dia menempatkan dirinya dalam interaksi sosial. Sebaliknya, semakin tidak berperan seseorang dalam kehidupan sosial dengan sendirinya, secara selektif dia tidak memerlukan informasi faktual. Ini kiranya dapat menjelaskan mengapa informasi hidup lebih banyak peminatnya di tengah struktur masyarakat yang bersifat elitis, yaitu kelompok kecil orang-orang yang memiliki derajat tinggi atau orang-orang yang terhormat. Karena terbatasnya jumlah warga memiliki peran sosial. Dengan kata lain, terbatasnya penggunaan informasi faktual dapat dijadikan indikator atas terbatasnya peran warga dalam kehidupan publik. Dengan begitu, skala lingkup kehidupan sosial dengan peran warga di dalamnya akan menentukan tipe informasi yang relevan baginya. Saya lanjutkan yang kedua, yaitu media pers di era Orde Baru. Situasi yang dihadapi media pers selama rezim Orde Baru pada dasarnya adalah dalam melayani tarik-menarik antara negara dan masyarakat. Dengan dominan negara dan semakin mengeras dalam seluruh dimensi kehidupan. Era Orde Baru merupakan laboratorium yang sangat menarik untuk mengkaji keberadaan media pers di tengah masyarakat dan negara. Biasanya para pengkaji melihat aspek-aspek politik dari hubungan negara dan media jurnalisme. Akan tetapi, dengan cara lain, dari sisi kultural dapat diperjelas keberadaan media massa, yaitu dengan melihat kecenderungan negara dalam mengendalikan media massa dan warga masyarakat lebih jauh. Pengendalian warga masyarakat adalah kata kunci dalam struktur negara fasis dan militeristis yang bersifat totalitarian. Selain adanya tindakan-tindakan yang berlangsung melalui struktur negara atau resmi dan gelap, penguasa alam pikiran warga masyarakat dilakukan dengan mengendalikan media massa. Media massa dijadikan oleh penguasa negara sebagai sarana mengendalikan warga masyarakat dalam norma otoritarianisme umumnya dan fasisme khususnya. Media massa merupakan dasarnya hanya menjadi alat bagi kekuasaan, bukan sebagai sarana masyarakat untuk mendapatkan fakta dan mengapresiasikan dirinya. Baik, terima kasih kepada saudara Ardius atas penjelasannya. Di sini saya ingin sedikit bertanya. Jadi, bagaimana sih pemberlakuan kebebasan pers pada masa Orde Baru? Baik, terima kasih kepada Ropen. Adapun pemberlakuan
media pers pada Orde Baru, yaitu gangguan atas kebebasan pers dalam arti luas adalah dari struktur yang menekan masyarakat, sehingga warga masyarakat berada dalam situasi monopoli makna publik hasil rekayasa negara. Penyakit struktural semacam ini tentulah berada di luar ranah media pers. Masalah struktural ini menjadikan masyarakat tidak lagi memerlukan kebenaran yang berasal dari fakta sosial. Pemaksaan makna publik yang dimonopoli oleh penguasa negara merupakan faktor yang mentiadakan menuju kebebasan pers. Kebebasan pers hanyalah bermakna jika berkaitan dengan salah satu dimensi hak asasi manusia, yaitu hak manusia untuk membentuk pendapatnya secara bebas. Untuk itu, basis dari keberadaan profesi jurnalisme dan kebebasan pers tidak dapat dipisahkan sebagai bagian dari norma kehidupan umat manusia, yaitu pada abad 20 ini. Kebebasan pers tidak dapat berdiri sendiri, sebab hanya merupakan salah satu dari norma-norma lainnya yang menjadi dasar bagi ketatanan masyarakat kewarganegaraan. Berbagai norma yang menjadi basis bagi penyelenggaraan kelembagaan masyarakat dan negara dituntun memiliki kesamaan substansial, yaitu menghargai hak asasi manusia, suatu norma yang bersifat civil centered, sekaligus melindunginya dari ancaman tindakan penguasa yang bersumber dari norma otoritarianisme, baik kekuasaan politik berdasarkan komunisme yang mengambil jalan ekonomi negara, maupun kekuasaan politik fasisme yang mengambil jalan ekonomi pasar. Kebebasan pers dapat dilihat sebagai norma kultural yang menjamin salah satu dimensi hak asasi manusia, yaitu hak manusia untuk membentuk pendapatnya secara bebas. Baik, terima kasih kepada Saudara Arjus yang telah menyampaikan atau mempresentasikan materinya. Di sini saya selaku host mewakili memohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.